menduakan Allah, apalagi menyeratuskan Allah. Dari gawiannya kah, dari pikirannya kah, dari usahanya kah, dari kesehatannya kah, dari kemampuannya kah, dari kekuasaannya kah. Jangan sampai kita menduakan Allah, apakah lagi kita menyeratuskan Allah. Maksudnya itu terlalu banyak benar sudah. Allah itu di nomor satu akan orang yang belajar tauhid, kayak apa caranya menomor satu akan Allah dari pikirannya. Makanya yang semalam itu salah satu untuk kita bisa untuk sudah kita belajar wujud nih sampai ke kudrat ini, kita mengulas mengulas pulang masalah iradah pulang. Salah satunya untuk kita bisa untuk menjadi nomor satu karena Allah di gawian kita, di kehidupan kita, itu adalah dinyatakan sebuting. Jangan sampai kita mengiktikadkan di dalam hati bahwasanya ada selain daripada Allah yang mempunyai kudrat. Jangan ada kita beriktikad bahwasanya di muka bumi ini ada yang berkuasa, ada yang bisi kudrat selain daripada Allah. Jangan. Yang bisi kudrat itu hanya Allah, itu yang dijaga, menjaganya ini yang luar ngalihnya. Sudah, kalau semalam itu mulai bangun guring, yang membangun akan siapa? Etikat kita harus yakin, harus jujur bahwasanya yang membangun akan aku itu lain alarm. Yang membangun akan aku itu lain kuita, yang membanguni aku itu lain di sana, yang lain membanguni aku itu lain bini, lain laki, yang membangun akan aku itu hanya Allah. Itu etikat dalam hati. Imbahnya pulang masuk mandi, yang menyigarakan aku itu siapa? Han itu kena bisa jatuh majar betimpungas sigar jar awak. Gara-gara betimpungas banyu itu kah bisi kudratnya. Etikat kita tuh jangan sampai banyu yang bisi kudrat. Banyu itu perantaraan aja. Yang mau olah sigar itu adalah Allah. Han mulai bangun guring itu aja Jen. Batu makan pulang, ringkas saja nah. Makan yang mau olah kanyang, nasi itu bisi kudrat, kayaknya kada bisi kudrat. Nasi itu pun mahadang oke dari jar-jar Allah. Ikam mau olah kanyang jar Allah taala kanyang kita. Bukan nasinya itu inyajin mahadang jua diberi Allah taala kekuasaan. Imbah tu pulang naik beribadah, kawa sembahyang, memulai takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Yang bisi kudrat itu siapa? Yang mengolah kita bisa beribadah itu siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Han mulai itu aja nah. Mbah tu pulang minum yang mengolah ampi haus lain banyu kada bisi kekuasaan, banyu kada bisi kudrat, inya pun mahadang oke dari Allah. Jala Allah ikam wahai banyu, nah ikam ku beri kudrat supaya mampi akan haus. Etikat kita dalam hati yang mengolah ampi haus lain banyu tapi Allah. Han banyak benar kita lah menyeratusakan Allah dana. Jangan. Ini wahya ini nah yang mengolah paham siapa? Yang memberiakan paham siapa? Kadanya ulun pang, kadanya bagus penjelasan ulun pang, kadanya napa? Yang mengolah pian paham orangnya seikung ulun kada bisi kudrat jua, perkataan ini kada bisi kudrat jua. Ilmu yang disampaikan kada mungkin sampai jua, amunnya kada dikehendaki oleh Allah, amunnya kada kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Pian kesini nak berjalan, amunnya pian merasa bahwasanya pian yang berjalan ke sini, etikatnya itu nah menyeratusakan Allah. Artinya pian bisi kekuasaan bisa berjalan ke sini, tersalah ulang. Yang bisi kekuasaan yang menjalankan kita ini etikat dalam hati lah. Makanya tauhid ini dalam hati. Maksudnya apa? Yang mengkawa akan hadir aku di majelis ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sebuting nah, jaga nah, menjaga ini luar ngalihnya. Mbah tu pulang kena obat, minum obat pulang. Obat itu kada bisi kekuasaan. Yang maampihakan mah jakanya kada minum budak, jakanya kada minum bodrek, jaka kada minum antemo mabuk anda jadi.
Obat itu kan bisi kudrat kada. Ini nih yang perlu dijaga, yang keseharian ini nih yang perlu dijaga benar. Anu jar apa lagi nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kipas yang mengolah ampih kepanasan kipas. Banyak kayak juga orang berkipas sing kencangan masih juga kepanasan. Adanya kipas ini, Pak, ini bisi kudrat kah? Kada bisi kudrat? Yang bisi kudrat hanya Allah. Itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita kaum amalkan inilah. Amunnya sudah tahu bahwasanya berataan itu akan terlepas daripada kudratnya Allah, kekuasaannya Allah. Aku bisa jadi imam, aku bisa mengajar, aku bisa jadi khatib, aku bisa baca doa, aku bisa sembahyang, aku bisa bersedekah, aku bisa berpuasa, aku bisa memahamkan orang. Itu berataan amun sudah paham bahwasanya kada lain yang bisa kudrat itu hanya Allah, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu, jangan sombong. Kenapa gerang? Itu lain kekuasaan kita, itu lain kudrat kita, itu berataan barian daripada Allah. Hai manusia, jangan sampai sombong. Lain bos yang memberi pian rejeki, lain gawian yang memberi rejeki. Jangan ada begawi jar undak ada sugih. Tapi jangan juga ada begawi. Etiket kita tuh yang menyugihakan Allah, tapi tetap kita harus begawi. Kenapa jadi kita tetap begawi? Allah yang menyuruh. Pebungulan namanya kada begawi. Kita tuh makan tak? Anu jar. Nya amunnya Allah Taala ini kena iradat nih. Amunnya Allah kada menghendaki kanyangnya biar harus dimakan jadi kenanya kanyang seorang jar. Jangan kulu wasrabu wala tusrifu. Kenapa kadang jadi kita makan? Allah yang menyuruh kita makan. Bujur bang, ini yang kada memberi bekas, ini yang kada menganyangakan. Tapi makan dulu jar Allah Ta'ala. Karena kita maasi lawan Allah, di situ kita dapat pahala. Mudah-mudahan kita kaum amalkan, insyaallah lah. Lalu, ini pembahasan pulang setelahnya sudah tahu kudrat. Berataan ini adalah kekuasaan Allah. Ini berataan adalah kudrat daripada Allah. Kudrat kada mungkin lepas daripada yang ngarannya iradah. Allah Ta'ala kuasa, amunnya Allah Ta'ala kuasa menciptakan bumi. Kada mungkin kekuasaan Allah Ta'ala itu lepas daripada itu emang sudah kehendak Allah. Kada mungkin, itu pasti sudah kehendak daripada Allah. Piantolah misalnya mau olah pabrik. Maulah pabrik tapi kada dikehendaki maulah napa, bingung maulah napa pabrik itu. Harus ada kehendak dulu. Aku hendak mengolah pabrik mainan. Maka itu juga artinya kekuasaan Allah, kudratnya Allah kada mungkin lepas daripada itu sudah dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah, lalu kena Allah Ta'ala bisi kekuasaan untuk mengadakannya. Nah, kita bacalah iradatun. Ini pembahasan masalah iradat tulang. Ini kada lepas daripada kudrat dan iradat. Nah, artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Ulun melihati di bahasa Arabnya itulah mustahil wadidduha al-qarahah. Asalnya ulun kada paham tergagah itu bahasa apa tergagah itu. Adakah yang tahu tergagah? Sekalinya makna tergagah itu terpaksa, dipaksa. Artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Tergagah itu mustahil, terpaksa, dipaksa. Allah Ta'ala berkehendak itu kadada mungkin terpengaruh dengan siapapun daripada makhluk. Kehendak Allah Ta'ala itu azali. Mulai sudah dari sana tuh sudah. Mulai Allah Ta'ala itu ada, sudah Allah Ta'ala itu berkehendak.
Yang akan terjadi kehendak daripada Allah. Dan kada mungkin Allah Ta'ala itu terpengaruh kehendaknya oleh makhluk. Kalau bang, makanya lah orang yang arif billah, orang yang paham lawan Allah, ketika inya berdoa, inya kada minta qabul. Kenapa garang? Amunnya orang berdoa, ya Allah, ulun hendak sugih. Ya Allah, ulun hendak babini. Seakan-akan kehendak Allah Ta'ala itu terpengaruh dengan doa. Amunnya orang awam, makanya orang awam berdoa untuk qabul. Itu orang awam berdoa untuk kabul, seakan-akannya mendeklar lawan Allah, ini belum paham lagi lawan Allah. Tapi orang yang arif billah, orang yang paham lawan Allah, orang yang paham dengan makna iradah, bahwasanya Allah sudah menghendaki ketika inya berdoa, inya beribadah lawan Allah, kabul kadanya itu sudah pasti, inya sudah pasti itu ada kehendak Allah Ta'ala. Kita kabul kada kabul, jadi itu kehendak Allah Ta'ala sudah. Tapi jangan meninggalkan doa. Makanya ud'uni astajib lakum. Kebanyakan mufassir itu memaknaakan ud'uni ay minta lawan aku jar Allah. Tapi menurut Ibnu Abbas ay wahiduni, seakan aku jar. Makna daripada Ibnu Abbas bukan dalam tafsir Al-Mawardi. Untuk kita buka kitab Al-Mawardi, tafsir Imam Mawardi, di sana disebutkan bahwasanya makna ud'uni kadanya doa bang ay wahiduni, seakan aku wahiduni. Ada lagi yang lebih bagus, ini makna hadis daripada riwayat Jarir bin Abdullah. Apa artinya ud'uni ay ubuduni, ay sembah aku. Artinya ketika kita berdoa itu kita beribadah lawan Allah. Kada minta kabul kadanya itu aku sudah pasrah lawan Allah. Nah, itu orang berdoa. Jadi orang awam, orang yang kada belajar sifat 20, apabila ia berdoa lawan Allah minta kabul, nya kada belajar iradat. Amun orang belajar iradat, nya sudah ditentukan Allah Ta'ala juga. Bapak kenapa nyawa jadi berdoa? Unda beribadah Allah yang menyuruh doa. Nih, karena Allah menyuruh beribadah, Allah mengandak pahala di sana. Jadi ini biar kada kabul kah? Kabul kada, ini kan memirakan kabul kadanya. Yang penting aku berdoa dulu supaya aku dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jangan putus. Misalnya berdoa kada kabul berdoa aja, ya Allah mudahan ulun sugih dunia akhirat. Makanya bubuhan para ahlillah inya kada minta lagi sudah dunianya, inya minta ya Allah parakakan ulun lawan pian ya Allah. Itu aja doanya. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berdoa aja kada maharap kabul, kada nya tahu bahwasanya sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di sini harus dipahami pulang. Nah, didengarkanlah. Ini kita jarang belajar kayak ini. Mudah-mudahan kau menangkap sedikit demi sedikit. Ketentuan atau kehendak oleh Allah yang azali itu kada ada yang mengetahuinya. Itu yang kada diketahui kecuali Allah yang mengandak orang mengetahui. Salah satunya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan Allah yang kada diketahui itu ngarannya qada. Qada Allah, lalu dengan kudratnya Allah Ta'ala tampakkan lawan makhluk, lalu diketahuinya, oh Saifur Rahman orang asam-asam. Asalnya ulun lahir di Matapura, kenapa tak kesini? Tahulah ulun lah takdir. Jadi tinggal di asam-asam sini. Kan tahu. Qadanya Allah yang kada mengetahui kecuali Allah yang mengetahui, dan orang-orang tertentu yang diidinakan oleh Allah. Ila man adinallah, kecuali orang yang ditentukan oleh Allah. Itu dalam azalnya oh Saifur Rahman orang asam-asam, karena jadinya tinggalnya di asam-asam. Maajarnya kan di Matapura situ, di sininya maajarnya. Nah, lalu terjadi, nah itu ngarannya takdir. Siapa yang kada beriman lawan qada lawan takdir yang sudah ditentukan saat ini oleh Allah, inya kada beriman, masuk dalam kategori rukun iman yang ke-6. Nah, ini penting kudrat dan iradat ini.
Belajar masalah iradah ini napa penting yang berbau napa gerang yang berbau nina qadha lawan qadar. Qadha itu yang ada kita ketahui asalnya, lalu kita tahu itu ngarannya takdir jadi kita tahu. Yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala jadi kita ini lakian mau hendak diubah-ubah pulang, nyata-nyata atau seorang sudah alat kelamin lakian hendak diubah pulang lah takdirnya wah sudah nangka itu untung betuah alim sugih penghuni surga nah nangka itu jangan diubah-ubah. Sudah misalnya muha nangka ini sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu hendak diubah-ubah pulang. Dia apa? Dimancungakan ke operasi, misalnya operasi apa? Sudah nangka itu aja supan ulun jangan ke depan tahun orang muha nangka ini jar muha kayak keracak bidawang kayak hantu muha. Disyukuri orang yang beradab, orang yang belajar iradah lawan Allah, apabila inya menyangka itulah jangan supan lawan ketentuan Allah. Allah Ta'ala mentakdirkan kita kada bungas misal lalu supan di hadapan orang lalu diubah-ubah sama kita menyambat Allah Ta'ala tuh kada bujur meulah, Allah Ta'ala kada bagus ulahannya lawan muha akun ini. Allah Ta'ala ini kada hebat mulah. Allah Ta'ala kada hebat mulah muhaku apa jadi orang aku supan di hadapan orang. Atau nang kaya ini Allah Ta'ala mentakdirkan misalnya kada sugih, lalu supan, lalu kena hendak menggawi yang haram, menggawi yang kada diridai oleh Allah, maulah kada boleh menggawi yang haram. Kenapa? Inya kada ridha lawan ketentuan Allah. Kada ridha lawan ketentuan Allah. Ma Allah Ta'ala jar mulah aku miskin, Allah Ta'ala tahu yang mana, tahu ikam tahu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada ini bubuhan ahli sunnah wal jamaah yang bisi kitab bisa dicatat. Yang bisa kita bisa dicatat. Kesimpulan daripada memahami ini masalah tauhid lah, masalah tauhid dengarkan aja. Yang lain masalah tasawuf, kena ada tasawufnya pulang, makanya patut bagi mukmin mu'taqid di sini kena tasawufnya nih, kada mungkin lepas tauhid daripada tasawuf. Makna daripada qadha lawan qadar itu terhimpun daripada 4 perkara. Kada mungkin lepas daripada 4 ini jadi bubuhan ahli sunnah wal jamaah. Ini orang anak belajar qadha lawan qadar. Yang pertama, kada mungkin lepas daripada apapun yang telah Allah tentukan untuk makhluk sudah di dalam ilmunya Allah. Itu nomor pertama. Orang yang belajar qadha lawan qadar, perkata yang pertama, apapun supaya nyaman memahami kena kalau ya jadi guru tauhid juga kena. Jadi kau memahamakan, dinyamanakan sudah memahami akan. Yang pertama, apapun yang telah Allah tentukan untuk makhluk yang sudah Allah tentukan lawan kita nih. Sudah di dalam ilmunya Allah, sudah di dalam ilmunya Allah. Ada mungkin keluar daripada pengetahuan Allah. Kalau pang kita nih ulun lahir di Matapura, orang asli Matapura, abah orang Marabahan, kan jauh benar, jadi orang asam-asam, belesterannya tuh jauh benar lah Matapura lawan. Lalu kada mungkin Allah Ta'ala kada mengetahui kenanya ulun ini hidup biasa asam. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh kena misalnya inya kawin lawan orang Banjar, kada orang asam-asam ini. Kalau Pak Allah Ta'ala kada mengetahui, kada sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada kurangnya. Ulun jin bahasanya sudah antar berjujuran, sudah beikat, sudah kada tahu sekalinya orang Banjar dekatnya. Asalnya orang mana kan?
Misal sekalinya orang Banjar dapatnya, itu Allah lebih mengetahui daripada kita. Artinya sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah itu sudah di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki tahu Allah pada kita. Misalnya masalah qada lawan qadar, oh Allah Ta'ala mentakdirkan kita rezeki kita di asam-asam. Oh misalnya bubuhan perusahaan, gajinya misalnya berapa? Mahfuzi? 20 juta kah sebulan? Misalnya berapa Mahfuzi? 10 juta. Rezekinya sebulan 10 juta. Kada mesti menentu 10 juta. Kalau pina ada yang bersedekah 1000, sakanya 10 juta seri. Allah lebih mengetahui daripada kita. Allah lebih mengetahui daripada kita. Itu sudah di dalam ilmunya Allah sampai kita meninggal dunia. Mulai kita lahir, hitung aja rezeki mulai kita lahir. Nah, rezeki itu biasanya orang memahaminya duit aja. Oke lah masalah duit, mulai kita lahir diberi abah duit sampai kita meninggal dunia per detil. Oh inya rezeki ikam sudah aku hitung jar Allah Ta'ala. Allah lebih mengetahui di dalam ilmunya Allah rezeki ikam mulai ikam lahir sampai ikam meninggal dunia semeliar. Allah lebih kita aja kada tahu. Pian hitung, mulai pian belanja, mulai pian bisi duit sampai detik ini, nah hitung berapa rezeki yang sudah diberi Allah Ta'ala. Kita kada tahu. Allah lebih mengetahui. Kenapa? Karena sudah di dalam ilmunya Allah. Itu qada lawan qadar. Itu harus diyakini bahwasanya ketentuan Allah sudah di dalam ilmunya Allah. Kada ada, Allah lebih mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang telah Allah tentukan untuk makhluk pasti sampai kepada makhluk. Itu nomor 2. Nak belajar qada lawan qadar nih. Ini diringkaskan saudara. Makna qada lawan qadar yang bersambung karena maknanya kepada iradat. Apapun yang telah Allah tentukan untuk makhluk pasti sampai kepada makhluk. Kalau Allah Ta'ala sudah mulai qadanya Allah, jadi Allah Ta'ala qada sudah penentuan Allah Ta'ala qadanya Allah berkehendak bahwasanya misalnya abah nih bisi anak ngarannya Saifur Rahman. Pasti sampai ke wadah sidin kena yang beranak ya lakian lah itu Pak. Oh sidin kena bisi anak nang ngarannya saya pasti sampai ke wadah sidin. Nang itu. Misal Allah Ta'ala misalnya mulai qadanya kena ditakdirkan kena misalnya mulai qada bahwasanya guru mudzakkir kena hari sekian, bulan sekian, detik sekian guru mudzakkir nukar mobil. Misal awam membawai orang dalam ke majelis misalnya toh itu pasti sampai ke mungkin luput kalau pengkena maliung timbul si Haji Hasni dapatnya detik itu ada mungkin ini harus sampai kepada orangnya. Misalnya Mas Kor, mana Kor? Detik bulan kena, tahun kena, bulan sekian, tanggal sekian, detik hari sekian, Mas Kor kawin. Misal, ada mungkin lapas kurai. Ini sudah ketentuan Allah pasti sampai kepada orangnya. Kalau pengen apa sarihannya luput jar, kada jadi jar kawin jar maskurnya. Berarti emang sudah diqadha di azal sana belum sampai waktunya. Itu nomor 2. Inya qadanya kenalah kita kada ketahui lalu dengan kekuatan dan kudratnya Allah dan iradatnya Allah lalu terjadi itu ngarannya takdir. Atau ikam karipai misal ini misal harus sampai itu Kang. Nih nomor 3 pula. Nomor 3 pasti sampai kepada orangnya. Ada mungkin luput atau meleset. Kalau Kang tetangga bukannya hari ini jar Syarif hendak memberi ulun misalnya hendak memberi ulun kendaraan misalnya ribai. Sekalinya liong ke tetangga wadah Haji Suhai misalnya memberi. Ada mungkin luput.
pasti ku dahulun. Nah itu contohnya lah. Yang nomor 3, Allah menjadikan sebab untuk ketentuan makhluk. Allah Ta'ala dengan takdir, dengan qada dan qadarnya, Allah Ta'ala menjadikan setiap yang sudah ditentukan Allah itu sebab. Ada sebabnya. Ada mungkin gak ada sebab? Itu pasti ada sudah. Fi kulli syai'in sabab bal asbab. Meninggal ada sebabnya, kecelakaan. Yang lelah sugih ada sebabnya, tersipak kintan, ada sebabnya berusaha keras, ada sebabnya menabung 1 juta sehari. Sugih ya, sebulan 1 juta. Sugih nya menabung, katanya sebulan sehari 1 juta toh. Sugih. Ada sebab sugih itu, oh miskin aja, orangnya miskin mana, misalnya kada bisi napa-napa, bisi rumah jen belum lagi syarifai. Bisi rumah, oh sekalinya ada jandanya sugih. Bisi meninggal laki, bakajut sekalinya akunya kalau syarif jar. Bakajut sugih ada juga. Jangan gure, jangan janda jar. Ini misal aja, ngarannya asbab sugih itu Allah Ta'ala ma'andak di qada dan qadar itu ada sebab meninggal, ada sebabnya kecelakaan, ada sebabnya takajud, ada sebabnya garing, ada sebabnya, ada sebab, kadanya ada juga sebabnya ya, kalau lah sebabnya ada juga, takajud apakah, garing apakah, pokoknya Allah Ta'ala menjadikan apapun yang sudah ditentukan Allah Ta'ala itu ada sebab. Ini nak belajar qada lawan qadar nih. Yang terakhir, ini penting benar. Ini harus dietikatkan lah. Apapun yang sudah ditentukan oleh Allah mustahil tertukar satu sama lainnya. Mustahil tertukar. Mustahil tapahuruf. Ijai misalnya hendak lawan si fulan misal barangnya sudah misalnya yang di dalam sininya misalnya hendak lawan si fulan siapakah orangnya, tapi belum lagi ditentukan oleh Allah nih. Kadang mungkin tapah huruf, kalau pengkina si fulanah tadi kawin lawan si siapa yang belum kawin nih, adan. Nah itu adan tuh, kadang mungkin tapah huruf, jodoh kadang mungkin tapah huruf, rajaki kadang mungkin tapah huruf, kadang mungkin tapah huruf, mustahil. Kalau pengkena ada misalnya maling, yang mudah-mudahan kita dijaga daripada maling lah. Misalnya maling maling tuh mengambil duit kita lalu pada terbulik pulang lah, emang lain ampun kita nih tuh. Tapi sebabnya gara-gara maling mengambil itu mustahil tertukar, emang lain ampun kita nih tuhnya. Nah itu orang belajar iradat sudah ketentuan daripada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita kawalah mengamalkan ini jadi yang berataan itu menunjukkan kita berataan supaya kita meyakini dan kita katakan bahwasanya kita mengimani adanya qada lawan qadar. Kesimpulannya yang qada lawan qadar yang kita imani tadi ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi apa? Apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dalam ilmunya Allah. Apapun yang ditentukan oleh Allah pasti sampai kepada makhluk. Dan apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, Allah Ta'ala jadikan sebab. Yang terakhir mustahil tapahuruf. Mustahil tapah huruf. Kada mungkin tapah huruf. Masalah jodohnya karifai, masalah rezekinya kah? Kurang ada rezeki 10 juta ada, makalah pianlah ini begawi biimbai, berdagang sama. Ini ada yang jual baju, saya ikut jual baju. Tapi rezekinya kada mau tertukar.
Padahal sama nih, ini ada yang berjual baju, ini yang berjual baju misalnya rezekinya sebulan 10 juta, ini ada yang berjual baju ujungnya misalnya 100 juta. Ada mau tepuh huruf sekalipun sama, kalau bang sama, bisa tepuh huruf menjadi lain kayak kita makhluk, namanya sama bisa tepuh huruf, tapi Allah kada mungkin tepuh huruf ma'andak yang sudah diqadha dan ditakdirkan. Dan takdir itu ada dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu kada mungkin kau diubah. Takdir mu'allaq ini bisa aja dengan doa. Bisa doa, tapi sudah ketentuannya di ilmunya Allah, sudah di dalam ilmunya Allah. Contoh, hari ini misalnya hari ini misalnya naudzubillah, mudah-mudahan kada saya misalnya jadi saya tapi misalnya bisa kada jadi, insyaallah kada terjadi, punya Allah Ta'ala kada mandaki. Misal keguguran batu saya tetawak orang batu ganalnya, kalau bisa ganal jangan kayak kleker aja kayak kleker. Pokoknya takdir Allah, takdirnya Allah usai ini kena batu yang kayak kleker. Berdoa usai hari ini, ya Allah mudahan kada kena bala hari ini. Allah Ta'ala jadikan kleker tadi jadi dabu. Pas hitungannya nang kayak kleker, jadi kada mungkin berubah. Tapi Allah Ta'ala lembutakan kejadiannya. Tetap aja terjadi, tapi Allah Ta'ala lembutakan, itu karena takdir mu'allaq. Ya Allah, mudah-mudahan kita kaum amalatan iradah inilah. Nah, ada cukup sampai di situ. Catat ulang. Kesimpulan daripada yang empat, menurut bebuhan ahli kasyaf wal ayan, bebuhan ahli ma'rifat kepada Allah, ini syariatnya tadi. Yang empat tadi syariatnya saya. Yang empat buting tadi itu syariat. Bebuhan ahli ma'rifat menyimpulkan, ini bukan guru-guru kita yang sudah ma'rifat kepada Allah, ini kada jarulun kada, ini bukan guru-guru kita. Yang empat ini, yang syariat ini disimpulkan lawan bebuhan ahli ma'rifah. Nah, apa kesimpulannya? Catat. La yuridullahu bika illa khairah. Allahu la yuridullahu bika illa khaira. Ini bubuhan ahli ma'rifah billah, ini orang yang sudah kenal lawan Allah. Kesimpulan yang empat daripada syariat tadi disimpulkan bubuhan ahli ma'rifah. Allah Ta'ala kada menghendaki kepada engkau kecuali yang bagus-bagus saja. Nah, itu orang ahli ma'rifah billah data. Allah kada menghendaki kepada seorang hamba, wahai hamba, siapapun ikam hamba, dan kita nyata hamba karena kita diciptakan oleh Allah. Wahai hamba, berataan Allah Ta'ala kada menghendaki kecuali yang baik, gasan kita hambanya Allah. Nah, apalagi sudah itu bubuhan ahli ma'rifah kepada Allah. Allah kada menghendaki kecuali yang baik. Guru bini ulun kada mas pura hirang. Baik kada. Amun orang kada belajar iradah, kada baik. Amun orang belajar iradah, pasti kehendak Allah Ta'ala baik. Contoh, dulu dikisahkan ada dulu. Ngaran beliau Malik. Malik ini ada bini sidin hirang. Setehsannya hirang bini sidin. Ya, pokoknya ada bungas lah bahasanya nang itu. Lalu kawin. Pak sudah kawin. Jar bininya orang solehah. Insya Allah apapun yang pian kada kehendaki, tapi dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti bagus. Tapi ngarannya inilah rasa supan, karena melihat bini kada bungas, bejauh buka. Dikawinakan, dijodohakan kisahnya nih, dijodohakan. Ada bungas, bejauh. Akhirnya keganangan lawan bini. Datang pulang. Mbah datang pulang melihat bini bagus, benar akhlaknya bagus, benar. Tapi masih ada nih rasa kada nyaman. Kenapa melihat bini bang ada bungas? Akhirnya berjauh. Ada maalang-alang lagi sudah meninggalkan bini selama 20 tahun. Ini kecewa bang, kenapa jadi aku bini ku kada bungas kayak ini nah. Kecewa. Tapi letilah imbah 20 tahun kegenangan kampung. Berjauh pada kampung. Karena supan bang melihat bini.
Akhirnya berjalan sampai ke kampung, halnya ada di sana ada majelis. Ada majelis. Nah, kayak kita nih nah majelis umpat duduk mendengarkan pengajian orang tadi, orangnya anum. Pengajian bagus benar. Inya menjelaskan. Bagus benar inya menjelaskan dan menyentuh hati. Lalunya bertakun. Wahai ting sanak bahasa kita. Siapa itu? Itu anak kesian. Nya bisi abah meninggalkannya 20 tahun. 20 tahunnya ditinggalkan abahnya. Tahu siapakah abahnya? Padahal yang dipanggil itu ya orangnya. Hah? Oh iya kah? Allah. Datang ke Muhalawang. Datang ke rumah. Di muka lawang mengetuk pintu. Yang bini melihat mulai dalam, nak bukai. Itu Abah Hikam datang. Bukai lawang. Imbah dibuka lawang sekalinya. Ada di talaknya ada. Nak ini Abah Hikam yang merantau sing lawasan nakai. Kada dipadahakan saking solehahnya, kada dipadahakan inya meninggalkan inya kada. Ini kalau jadi pelajaran nih kesan berbinian. Laki hanya sehari ditinggal di rumah dicari benar. Jangan. Misal, hanya semenit sejam nelponnya 10 kali sudah. Ini 20 tahun ditinggalkan karena inya yakin yang dikehendaki Allah Taala tuh pasti bagus, sudah dipadahinya, sudah waktunya kawin yang jadi binian tadi. Wahai anakku tuh Abah Hikamnya merantau, padahal abahnya meninggalkan 20 tahun. Saking solehahnya, makanya karena inya solehah ada bisi anak namanya Anas. Ya yang bergelar Anas bin Malik. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang sudah ditentukan, lalu ada juga kisah bebinian. Namanya kada dicontohkan nih. Kisah bebinian. Jam 9:30 sudahlah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih banyak lagi hendak dijelaskan nih. Ada bebinian. Inya itu solehah juga biniannya. Ini kesan beban bebinian. Lakian sama juga ambil pelajaran. Ada bebinian solehah, lakinya meninggal. Ini habisi ada bisi anak. Ini supaya mengenalkan bahwasanya la yuridullah bika illa khairan. Allah kada menghendaki itu tanamakan sampai meninggal dunia supaya husnul khatimah. Amunnya pian kawa andak itu dalam pikiran pian bahwasanya Allah kada bakal hendak kecuali yang bagus kesan hambanya, insyaallah husnul khatimah. Yang menjaga ini nang alih bener ini ketentuan Allah. Ada babinian datang mengandung kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Di dalam kitab disebutkan. Lalu babinian tadi inya gawiannya menenun. Ada kalalah jadi gumpalan tali itu, ada kalalah ada gumpalan kesan orang menenun itu, ada kalalah kumpulakannya sekalinya malam itu hilang, isuk hendak dijual, malam itu hilang, mengadu loh Nabi Allah Ismail, wahai Nabi Allah Ismail, ulunna ahli ibadat. Ya kayak itu bahasanya. Ulunna taat aja lawan Allah, ulunna kada mengadu-ngadu lawan Allah. Kenapa jadi Allah Taala jadi inya mengadu? Ya orang awam. Kenapa jadi jar ulunna kehilangan ulun kata kau mau kasih anak ulun tuh orang ahli maksiat diberi Allah Taala aja. Kenyamanan hidup. Ada gawian bukan ahli maksiat. Itu lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ulun ahli taat kenapa jadi kada hanyar hendak berdagang sudah hilang. Hendak menjadi Nabi Allah Ismail. Ikam jangan me'etirat lawan Allah. Soalnya ada lawas ada seorang laki-laki datang. Lalu inya disuruh Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Sulaiman, ikam ke sana satu ke dinding karena kada boleh berkumpul bina lakian. Tapi nya mendengarkan. Wahai Nabi Allah Sulaiman, kapal ulun parak karam. Lalu ada burung membawa gumpalan tali, gumpalan tenunan, parak hancur sudah tunan. Ini apa ngadanya nih? Layar.
pas kami bertawasul jadinya mudah-mudahan dengan berkat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam nih ada bantuan daripada Allah. Sekalinya ada burung membawa gumpalan tali jar sidena ini na duit nasing banyakan wahai Nabi Allah Sulaiman ulun sudah niatakan pian mungkin lebih tahu siapa garang nih ampunnya tali ini naun beriakan Oma jadi meliandar jadinya binian tadi. Hanjar Nabi Allah Sulaiman ada aja hikmahnya. Kadanya hilang itu Allah Ta'ala menghendaki bahwasanya tali dagangan ikam tuh hilang, tapi yang Allah kehendaki adalah ikam hendak dijadikan Allah Ta'ala orang sugih. Itu cuma contoh aja, tapi terkadang kita kadang melihat kebaikan Allah itu ngalih benar. Kebaikan Allah, oh sekalinya Allah Ta'ala sehatkan kita, oh sekalinya Allah Ta'ala jauhkan kita dari tabrakan, oh sekalinya Allah Ta'ala jauhkan kita dari kebakaran, oh sekalinya Allah Ta'ala jauhkan kita dari penyakit yang ganas. Gara-gara apa? Gara-gara makanya kalau apa dalam Yasin Tudor atau apa? Oh hikmah apa pemulaannya? Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanu khalaqal khalqa li hikmah. Ada hikmahnya. Wa khalaqal khalqa li hikmah. Ada hikmahnya. Ada aja hikmahnya kenajar. Itu bujuran ada kena musibah ya Allah mudah-mudahan kita mau mengamalkan inilah mustahil tergagah. Dalilnya ingat akan la yuridullahu bika, ini orang yang sudah belajar ada bebuhan pian yang hadir, bebuhan pian yang hadir dan yang mendengar. Kita ini berataan hamba Allah, kita ini berataan hamba Allah, kita ini berataan hamba Allah. Dengarkan orang yang sudah beradab lawan Allah, dengarkan orang yang sudah ma'rifah kepada Allah daripada guru-guru kita menyimpulkan la yuridullah bika illa khaira. Allah kada berkehendak lawan kita kecuali nang baik-baik aja sekalipun gambarannya musibah. Apa sudah itu orang belajar, itu orang berilmu kayak itu, makanya kada mau pusang lagi nya sudah kada mau pusang lagi pasti baik. Itu sudahlah dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada qudrat fa'al lima yurid, iradah daripada Allah, artinya berbuat oleh Allah Taala bagi barang yang ditentukannya sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan yang ditentukan. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebagian ulama kenapa ikam jadi takutan lawan su'ul khatimah. Ayo kita rejak takutan lawan su'ul khatimah, bukan dalam kitab Ihya. Kenapa? Garang jadi sebagian ulama kenapa jadi takutan su'ul khatimah? Yang kita takutani itu adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu belum lagi, tapi yang sudah tertulis itu yang kita takutani. Yang sudah tertulis itu yang kita takutani. Yang husnul khatimah, tapi kada mungkin Bang, makanya jelas Sayyidina Muhammad kada mungkin kita tuh maulah kopi dicirat lalu kita nak menuangkan di cangkir, pasti yang tak keluar kopi. Artinya yang di sana yang sudah kodim tulisan kita sudah ditentukan oleh Allah. Amunnya kita orang baik, insya Allah gawian kita baik. Amunnya belum baik, berusaha untuk baik. Ya mudah-mudahan kita jadi orang yang baik insya Allah lah. Ya, dan mudah-mudahan itu tulisan yang kodim, mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah berataan. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Maka mun sudah tahu nang kaito, iradat Allah. Ini makanya supaya nyaman memaham berataan yang ada di ibarah sini amun sudah tahu yang 4 syariatnya tadi, imbah tuh pulang kesimpulannya Allah kada berkehendak kecuali yang baik ya Allah, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah. Syukur aja sudah lawan. Makanya ulun melencak tuh ulun amun ada orang guru, alhamdulillah guru bahanu payu, guru bahanu kada payu, ingatkan apabila bebuhan prian tuh dapat misalnya berdagang hari ini berujung 10.000, hari ini berujung misalnya 100.000, isuk berujung 10.000, jangan sampai yang 10.000 ini kita kurang bersyukur kepada Allah. Sama akan amunnya orang ahli ma'rifah inya malah bersyukur lagi, lebih bersyukur dapat 10.000. Kenapa? Karena ini ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini misalnya hari ini 100.000 dapat, isuk 10.000, jangan sampai menurun rasa syukur kita. Amunnya menurun, kufur ngarannya kita. Mendapat 100.000 hanya bersyukur, mendapat 10.000, mah hari ini jar kada lagi payu berjualan jar, dapat 10.000 aja hari ini, kufur itu ngarannya. Orang alhamdulillah ya Allah, kata Tuhan pian baik ya Allah. Kalau pina yang 90.000, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mara bahaya, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit yang ganas, lalu mah habiskan duit kita. Syukur terus misalnya, kayak apakah misalnya syukur terus, alhamdulillah terus. Kenapa garang? Yang dikehendaki Allah itu baik. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia memberi syukur kepada Allah. Kesimpulan makna syukur murah. Kesimpulan makna syukur, jadi ulama, salah seorang ulama, kesimpulan daripada syukur pemurah, jiwanya pemurah, hartanya pemurah, pemikirannya pemurah, kesehatannya gasan hamba Allah pemurah, berataan inya gunakan untuk hamba Allah pemurah, itu ngarannya syukur. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaallah lah, atas tiap-tiap nikmat, dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Amun dapat musibah, sabar. Kenapa garang sabarnya? Karena ketentuan Allah Ta'ala baik, hadanginya kita baik. Asalnya sakit gigi, tahu ketentuan Allah sakit gigi ini pasti baik. Allah Ta'ala pasti baik ini, sabar. Oh sekalinya ketahuan, hikmahnya kena imbah ampe sakit gigi, menjaga kesehatan supaya jangan sakit gigi lagi. Atau kena apakah hikmah daripada Allah bagusnya? Ada lagi makna yang lebih bagus daripada ini. Ada lagi, terakhir kita tutup. Memberi syukur kepada Allah atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Kesimpulannya orang memahami kehendak Allah Ta'ala itu pasti baik. Husnudzan terus lawan Allah. Itu paling mantap sudah maknanya. Maka patut bagi mukmin mu'takid, bagi orang yang mengamalkan iradah, inya husnudzan terus lawan Allah. Kenapa garang kehendak Allah baik? Kenapa sudah? Kehendak Allah pasti baik. Maka husnudzan terus lawan Allah. Jangan mengetirat Allah. Jangan komen lawan Allah. Jangan komplain lawan Allah. Jangan berkelahi hati kita lawan Allah. Kenapa aja Allah ini jadi maulah aku nang kayak ini? Kenapa? Husnudzan lawan Allah. Khaslatani laysa faqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Dalam kitab Ihya ada khaslatan, ada dua bagian yang ada di atasnya itu daripada kebaikan. Husnudzan billah, kita husnudzan kepada Allah, dan husnudzan kepada hamba Allah. Makanya di dalam ilmu tasawuf dianjurkan benar husnudzan. Kenapa garang? Supaya beradab lawan Allah yang sudah menentuakan, dan ketentuan Allah itu pasti bagus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baginda Muhammad yang melajari kita jangan komen. Baginda Muhammad yang melajari kita husnudzan lawan Allah. Kenapa? Baginda Muhammad melajari kita syukur. Sayyidina Muhammad melajari kita sabar. Supaya apa garang? Supaya kesimpulannya la yuridullahu bika illa khaira. Kadada Allah menghendaki daripada hambanya satu jua pun kecuali kebaikan. Kan apalagi sudah baik terus Allah. Karena kayak orang beradab lawan Allah, nya kenal lawan Allah. Hari ini kada dapat duit, alhamdulillah, mungkin ketentuan Allah Ta'ala baik. Syukur, sabar, husnudzan lawan Allah. Jangan suudzon. Nih malam hari ini di
di kota Taiz, haul daripada perguruan guru kita, guru daripada Habib Umar. Ini yang paling ujung, paling atas, Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya, termasuk guru besar daripada Habib Umar. Dan Habib Umar selalu ada haul juga. Pas malam ini haul sidin. Pernah beliau itu ditakuni oleh Tibu Buhan Arif Billah, orang yang paham makna iradah, orang yang paham kehendak ketentuan Allah, kecuali baik. Oh, unda bisi bini si fulan pasti baik ketentuan. Oh, unda bisi anak bebinian berataan baik pasti. Oh, unda bisi ada bisi anak baik pasti ketentuan Allah. Oh, unda bisi anak lakian berataan baik pasti ketentuan Allah. Oh, unda tinggalnya di pelosok paling ujung baik. Oh, unda hadirin rezekinya sekian baik. Oh, unda baik. Unda baik. Nah, itu apalagi sudah kebanyakan undang-undangnya. Pokoknya ketentuan Allah baik. Jadi sidin pernah ditakuni, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah Habib, apa gerang menurut pian makna afiyah? Jar sidin, al-afiyah itu ada yang menyambat daripada murid, al-afiyah itu sidin bertakun, ma makna al-afiyah? Afiyah itu selamat daripada segala penyakit. Jar sidin kamu hendak tahu karena bubuhan kayak sidin kita hauli, kita hadiahi Fatihah 4 kena. Kayak sidin sudah memahami makna iradah, napa sidin al-afiyah yang ngarannya afiyat itu jar Habib Ibrahim, ulun ajak mendengar nih dari telinga ulun dari Habib Umar, salamatul qalbi anil i'tirad ala Allah. Salamatul al-afiyatu salamatul qalbi, selamatnya hati kita, anil i'tirad daripada ma'iktirad lawan ala Allah, atas Allah. Jangan ma'iktirad lawan Allah. Itu bang hakikat keafiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita dapat keafiatan insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi hati yang syukur kepada Allah, dan ya Allah andak di dalam hati setiap ahli majelis ya Allah, bahwasanya ketentuan engkau, apapun ketentuan engkau ya Allah, maniskah, pahitkah, jahatkah, baikkah di mata kita ya Allah, atau yang baikkah ya Allah, ulun yakin ya Allah, kami mengiktikadkan bahwasanya berataan yang sudah pian tentuakan ya Allah itu bahwasanya kebaikan bagi kami, karena kami yakin engkau maha baik ya Allah. Kami yakin engkau ya Allah maha segalanya ya Allah, maha paling baik ya Allah di atas daripada orang-orang yang baik. Orang yang baik di kalangan makhluk huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan Allah yang paling baik untuk kita pahami di muka bumi adalah terutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kada sidin melajari, kada mungkin kita paham nangka ini, kada mungkin kita paham makna iradah. Berkat Allah, kebaikan Allah mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita memberi Fatihah 4 khususan ke sana, guru daripada guru perguruan kita Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan lawan guru-guru kita ya Allah. Kumpulkan kami dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dunia wal akhirah ya Allah. Kumpulkan kami dengan datu-datunya ya Allah, dan Sayyidul Anbiya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kami mengumpati jalur mereka ya Allah. Kami duduk ya Allah di majlis yang mana majlis tersebut ya Allah nisbah kepada mereka, yaitu kepada Bubuhan Sada Al-Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu